Hernata adalah seorang pria paruh baya yang kehidupannya sekilas tampak sederhana. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menyiapkan secangkir kopi hitam pekat, lalu berangkat kerja ke sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota. Tubuhnya sudah tidak sekuat masa muda, rambutnya mulai dipenuhi uban, wajahnya penuh keriput tanda perjalanan hidup yang panjang. Namun, di balik sorot matanya yang tenang, tersimpan sebuah rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Sejak kecil, Hernata tumbuh di sebuah desa terpencil. Ia dibesarkan oleh kakeknya, seorang tabib kampung yang disegani masyarakat. Kakeknya dikenal bukan hanya karena kepandaiannya meramu obat, tapi juga karena kemampuannya menghadapi gangguan makhluk tak kasat mata, jin, setan, dan arwah gentayangan. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk meminta pertolongan. Dari kakeknya itulah Hernata mewarisi ilmu gaib, sebuah warisan yang tidak bisa diwariskan sembarangan. Ilmu itu tidak datang dengan mudah. Hernata muda harus menjalani berbagai tirakat berat, berpuasa mutih berhari-hari hanya dengan nasi putih dan air, berdiam di tempat sunyi sambil membaca wirid, bahkan bermalam di pemakaman untuk menguji keberaniannya. Kakeknya sering berkata, "Ilmu ini bukan untuk pamer, Hernata. Ilmu ini adalah beban. Semakin kau menolong orang, semakin besar pula perhatian makhluk gaib kepadamu. Kau harus kuat lahir dan batin, karena mereka akan selalu mencoba menjatuhkanmu." Kata-kata itu terus terngiang hingga kini. Meski mewarisi ilmu tersebut, Hernata memilih hidup sederhana. Ia bekerja di pabrik sebagai buruh, bergaji pas-pasan, menjalani rutinitas seperti orang kebanyakan. Tidak ada yang menyangka pria pendiam itu menyimpan kekuatan tak kasat mata. Namun, saat ada tetangga atau kerabat yang diganggu jin atau arwah, Hernata tak pernah menolak. Ia selalu menolong dengan cara yang tenang, tanpa pamrih, dan tanpa menuntut imbalan. Akan tetapi, dunia gaib bukanlah dunia yang bisa disentuh tanpa konsekuensi. Setiap kali Hernata menolong seseorang, ia merasa ada yang mengawasinya. Kadang saat malam, ia mendengar ketukan halus di jendela kamarnya. Kadang ia terbangun karena mimpi buruk, melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan, hanya untuk menghilang ketika ia membaca doa. Seiring waktu, gangguan itu semakin kuat. Hernata tahu, makhluk-makhluk itu tidak suka dengan campur tangannya. Mereka menganggapnya sebagai penghalang, batu sandungan yang harus disingkirkan. Namun, Hernata sudah bertekad. Baginya, selama masih diberi napas, ia akan tetap menggunakan ilmu itu untuk menolong orang yang lemah, meski ia tahu nyawanya sendiri selalu berada di ujung tanduk. Dan dari sinilah kisah mencekam Hernata bermula. Sebuah perjalanan penuh misteri, di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bersinggungan, meninggalkan jejak yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pabrik tekstil tempat Hernata bekerja adalah bangunan tua berlantai 2, dengan gudang besar di bagian belakang. Pabrik itu berdiri sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Hernata lahir. Banyak pekerja baru yang sering merasa tidak betah bekerja malam, entah karena suasana pengap, bau lembab dari tumpukan kain, atau karena bisikan-bisikan aneh yang kadang terdengar di lorong gelap. Pada suatu malam, pabrik mendapat pesanan besar. Semua karyawan diminta lembur. Hernata, meski tubuhnya mulai renta, tetap ikut membantu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika listrik tiba-tiba padam. Suara mesin-mesin berderit berhenti mendadak, meninggalkan keheningan mencekam. Beberapa pekerja menyalakan senter dari ponsel. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari arah gudang benang tua, tempat yang sudah jarang dipakai. Tangisan itu terdengar seperti suara seorang perempuan muda, pelan tapi jelas, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Pak, itu suara siapa?" bisik seorang pekerja muda sambil menatap Hernata. Semua orang terdiam, saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat. Bagi sebagian pekerja, gudang tua itu memang terkenal angker. Ada cerita bahwa dulu pernah terjadi kecelakaan kerja, seorang pekerja perempuan tewas terjepit mesin, dan arwahnya dipercaya masih bergentayangan. Hernata menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, tanda ada sesuatu yang tidak wajar. Dengan langkah tenang, ia menuju gudang itu, meski beberapa rekan mencoba menahannya. "Pak Hernata, jangan masuk. Bahaya," ucap seorang mandor. Namun Hernata hanya tersenyum tipis.
Kalau kita biarkan, justru akan semakin mengganggu. Begitu ia melangkah ke dalam gudang, udara berubah drastis. Suhu turun, napas terasa berat, dan bau anyir menyeruak seolah darah lama yang mengering. Dari balik tumpukan benang, terlihat sosok samar, perempuan berambut panjang terurai, wajah pucat penuh luka, matanya menatap kosong, dan bibirnya terus mengeluarkan tangisan. Beberapa pekerja yang ikut mengintip dari pintu menjerit histeris. Sosok itu menunduk, lalu perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya seperti melayang, kaki tak menapak lantai. Hernata merapatkan telapak tangannya, mulai merapal doa dengan suara pelan namun mantap. Tubuhnya merinding hebat, keringat dingin bercucuran di pelipis. Tangisan itu mendadak berubah menjadi jeritan melengking. Lampu gudang yang sebelumnya padam berkelap-kelip seperti terbakar korslet. Sosok perempuan itu menjerit sambil memelintir tubuhnya dengan cara yang tidak wajar, seolah tulangnya patah tapi tetap bergerak. Hernata tetap teguh, melanjutkan bacaannya. Cahaya samar seperti bara muncul dari telapak tangannya. Sosok itu mundur beberapa langkah, menutup wajahnya dengan rambut panjangnya. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia berbisik dengan suara serak menusuk telinga. "Kau tidak seharusnya ikut campur, Hernata. Kau akan menyesal." Setelah itu, sosok tersebut lenyap seketika, meninggalkan udara dingin dan aroma busuk menusuk hidung. Para pekerja terpaku, sebagian menangis ketakutan. Mandor yang biasanya keras pun terlihat pucat pasi. Mereka semua memandang Hernata dengan tatapan bingung, antara kagum, takut, dan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun bagi Hernata, ini bukan hal baru. Ia tahu, yang muncul tadi bukan sekadar arwah penasaran. Ada kekuatan lain yang sengaja menampakkan diri, menguji keberaniannya. Dan ia juga tahu, setiap kali ia ikut campur, konsekuensinya semakin berat. Sejak malam itu, suasana pabrik tidak pernah benar-benar tenang. Mesin-mesin sering macet mendadak tanpa sebab, lampu padam walau listrik stabil, bahkan ada pekerja yang tiba-tiba kesurupan. Semua gangguan itu seakan menjadi pertanda bahwa apa yang ia hadapi malam itu hanyalah awal dari sebuah pertempuran panjang. Beberapa hari setelah kejadian di gudang pabrik, Hernata masih belum tenang. Ia tetap bekerja seperti biasa, tersenyum dan berbincang dengan rekan-rekannya, namun di dalam hati ia tahu ada sesuatu yang berubah. Sejak malam itu, tidur Hernata tidak pernah nyenyak. Hampir setiap malam ia mendengar suara ketukan halus di jendela rumahnya, disertai bisikan samar memanggil namanya. Suatu malam, ia pulang lembur. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Jalanan menuju rumahnya sunyi, hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang berjajar jarang-jarang. Hernata mengayuh sepeda tuanya melewati jalan sepi di dekat area persawahan. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir samar yang tidak wajar. Ketika memasuki tikungan yang gelap, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Tubuh anak itu kurus, bajunya compang-camping, wajahnya tertutup rambut panjang kusut. Anak itu menangis terseduh-seduh sambil menunjuk ke arah sawah gelap di samping jalan. Suara tangisnya lirih, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Hernata meremang. Hernata berhenti, menurunkan sepedanya. "Dek, kenapa malam-malam di sini? Rumahmu di mana?" tanyanya hati-hati. Namun anak itu tidak menjawab, hanya terus menangis. Hernata mencoba melangkah mendekat, tapi tiba-tiba tubuh anak itu bergerak aneh. Punggungnya melengkung, kepalanya menengadah, dan dari bibirnya terdengar suara tawa kecil yang bukan suara anak-anak, melainkan suara berat dan serak. Sekejap kemudian, tubuh anak itu mulai memanjang, wajahnya berubah. Bola matanya melebar hingga merah menyala, mulutnya robek sampai ke telinga, dan giginya runcing seperti taring. Sosok itu mendadak melompat ke arah Hernata dengan kecepatan tak wajar. Dengan refleks, Hernata segera menutup mata dan merapal doa penolak jin yang diajarkan kakeknya. Telapak tangannya memancarkan cahaya samar. Sosok itu terhempas ke belakang, menjerit dengan suara melengking menusuk telinga. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah sawah, membuat pepohonan bergoyang liar. Dari kegelapan sawah terdengar suara-suara lain, tawa perempuan, langkah kaki berlari, dan bisikan yang menyebut nama Hernata berulang-ulang. "Hernatea, Hernatea, ikutlah bersama kami."
Hernata merapatkan doa, kakinya sedikit gemetar. Ia tahu malam itu bukan hanya satu makhluk yang menampakkan diri. Ada banyak mata tak kasat mata yang memperhatikannya, menguji batas keberaniannya. Cahaya lampu jalan di sekitar tiba-tiba padam bersamaan, menyisakan kegelapan total. Hernata hanya berpegang pada doa. Perlahan, suara-suara itu memudar, angin kencang berhenti, dan suasana kembali senyap. Saat lampu jalan menyala kembali, sosok anak kecil itu sudah lenyap. Jalan kembali kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya ada suara jangkrik dari sawah dan dengung malam yang biasa. Dengan napas terengah, Hernata menaiki sepedanya lagi. Ia tahu, kejadian itu bukanlah kebetulan. Itu adalah peringatan. Makhluk-makhluk gaib semakin berani menampakkan diri, bahkan di jalan umum. Seakan mereka ingin menunjukkan bahwa Hernata sedang diawasi setiap saat. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus berpikir, apakah ini hanya ujian untuk melemahkan hatinya, atau tanda bahwa akan ada gangguan yang jauh lebih besar menantinya? Kejadian di jalan sepi membuat tidur Hernata semakin gelisah. Hampir setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Lorong gelap tak berujung, suara tawa anak-anak yang berubah jadi jeritan, hingga bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Meski begitu, di siang hari ia tetap bersikap biasa. Bagi orang lain, ia hanyalah pekerja pabrik yang rajin dan pendiam. Namun, rahasia tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu sore, ketika Hernata baru saja pulang kerja dan sedang duduk melepas lelah di teras rumahnya, seorang tetangga bernama Bunarti datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. "Pak Hernata, tolong, anak saya, sejak beberapa minggu ini sering kesurupan. Di sekolah, di rumah, badannya sering memar sendiri. Saya sudah panggil orang pintar dari luar kota, tapi tidak ada perubahan. Tolonglah Pak, hanya panjenengan yang bisa bantu." Suara Bunarti bergetar penuh harap. Hernata terdiam sejenak. Ia sudah berjanji pada dirinya untuk hanya turun tangan jika benar-benar dibutuhkan. Dan kali ini, jelas sekali ada yang tidak wajar. Ia mengangguk pelan. "Baik, Bu. Malam ini saya akan datang." Malam ritual. Menjelang Isya, Hernata berjalan menuju rumah Bunarti. Rumah itu sederhana, namun malam itu terasa berbeda. Udara di sekitar terasa berat, hawa dingin menusuk kulit, dan lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Di dalam rumah, anak Bunarti, seorang remaja putri bernama Rani, duduk di lantai dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, matanya sayu, bibirnya pecah-pecah. Saat Hernata masuk, tubuh Rani mendadak bergetar, lalu ia mengeluarkan suara tawa kasar. Bukan suara anak perempuan, melainkan suara laki-laki dewasa yang berat dan menyeramkan. "Hahaha, kau lagi, Hernata, selalu ikut campur urusan kami," suara itu bergema dari mulut Rani. Bunarti menjerit kecil sambil memeluk dirinya sendiri. Hernata hanya menunduk sebentar, lalu duduk bersila di depan Rani. Ia merapal doa dengan khusyuk. Tubuh Rani semakin menggeliat-liat. Tangannya mencakar lantai, kakinya menendang-nendang, matanya mendelik merah. Suara serak itu kembali terdengar. "Berhenti, Hernata. Jika kau teruskan, keluargamu yang akan jadi taruhannya. Kau kira mereka tidak bisa kami sentuh?" Ancaman itu membuat Hernata terdiam sesaat. Ia memang hidup seorang diri, belum berkeluarga. Namun ia memiliki orang-orang yang ia sayangi, tetangga yang sudah dianggap keluarga, anak-anak kecil di kampung yang sering ia belikan permen, bahkan rekan-rekan kerjanya di pabrik. Jika makhluk itu serius, mereka bisa jadi sasaran. Namun, Hernata menepis rasa gentar itu. Ia menggenggam tangan Rani, lalu melanjutkan doa dengan lebih lantang. Keringat dingin bercucuran, tubuhnya mulai lemas, namun ia tetap bertahan. Rani menjerit panjang, suaranya berubah-ubah, kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang tua, kadang seperti suara binatang mendengus. Bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan, seolah darah segar menetes dari dinding. Lampu berkedip cepat, lalu padam, menyisakan ruangan gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Hernata terus berdoa. Tiba-tiba cahaya samar dari telapak tangannya memancar, menerangi wajah Rani yang kini terlihat sangat menyeramkan, mata hitam pekat, mulut terbuka lebar hingga tidak wajar. "Pergi."
teriak Hernata sambil menekan telapak tangannya ke kening Rani. Jeritan panjang terdengar, begitu menusuk telinga hingga Bunarti menutup kedua telinganya sambil menangis. Tubuh Rani bergetar hebat, lalu jatuh terkulai tak sadarkan diri. Setelah ritual, beberapa menit kemudian, Rani membuka mata. Tatapannya kembali normal, meski tubuhnya lemas. Ia menatap ibunya lalu menangis, memeluknya erat. Bunarti ikut menangis haru, berulang kali mengucapkan terima kasih pada Hernata. Namun Hernata tidak merasa lega sepenuhnya. Ia tahu makhluk yang masuk ke tubuh Rani bukanlah makhluk biasa. Itu adalah utusan, dan dari kata-katanya, jelas mereka tahu siapa Hernata. Malam itu, setelah semua tenang, Hernata berjalan pulang. Namun langkahnya terasa berat. Di jalan, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan hitam melintas di sudut matanya, suara bisikan memanggil namanya terdengar di telinganya. Dan ketika ia tiba di rumah, di dalam kamar yang gelap, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam. Di cermin besar dekat lemari, bayangan hitam berdiri di belakangnya, meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, setelah pertarungan panjang di rumah Bunarti, Hernata pulang dengan tubuh letih. Keringat masih menempel di kulitnya, meski udara malam terasa dingin. Langkahnya berat, seolah ada beban tak terlihat yang menggantung di pundaknya. Suasana kampung sepi, hanya suara jangkrik dari balik semak-semak yang terdengar. Ketika sampai di rumah, ia menutup pintu kayu tuanya dengan perlahan. Rumah Hernata sederhana, berdinding papan, hanya ada satu kamar, ruang tamu kecil, dan dapur yang sekaligus tempat ia menaruh sepeda tuanya. Namun malam itu, rumah itu terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara detak jam dinding terdengar seperti gema. Hernata duduk di ranjang, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, udara di kamar berubah. Hawa dingin menusuk tulang, membuat napasnya membeku. Lampu minyak di meja bergetar, nyalanya meredup lalu kembali terang. Hernata menghela napas panjang. Mereka masih mengikutiku, gumamnya. Ketukan di jendela. Tak lama, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, tapi lama-lama semakin keras, berirama cepat. Dengan hati-hati, Hernata berdiri dan mendekati jendela. Dari celah kaca buram, ia bisa melihat bayangan samar seseorang berdiri di luar. Bayangan itu kecil, seperti anak-anak, tubuhnya ringkih, namun kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan cepat, seolah lehernya patah. Ketukan berhenti. Hening. Lalu, sebuah suara anak kecil terdengar dari luar jendela. "Pak, buka, aku kedinginan." Nada suara itu terdengar polos, namun Hernata tahu betul itu bukan suara manusia. Ia menutup matanya, merapal doa penolak gangguan. Begitu selesai, bayangan di luar jendela mendadak melompat ke atas atap dengan suara "bruk" yang keras, membuat genting rumah berguncang. Bayangan di cermin. Hernata kembali duduk di ranjang, berusaha menenangkan diri. Ia meneguk air putih dari kendi, namun tangannya bergetar. Saat menoleh ke arah lemari tua di sudut kamar, matanya tertuju pada cermin besar yang menempel di pintunya. Awalnya, ia hanya melihat bayangan dirinya yang lelah. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Bayangan di cermin tidak meniru gerakannya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan itu hanya berdiri diam. Wajah bayangan itu mulai berubah. Mata hitam pekat, mulut robek hingga telinga, kulitnya pucat membiru. "Hernatea," bisik bayangan itu dari dalam cermin. Hernata merasakan tengkuknya dingin. Ia segera memalingkan wajah dan membaca doa dengan khusyuk. Cermin itu bergetar hebat, lalu retak sedikit di bagian tengah, seperti habis dihantam sesuatu dari dalam. Bayangan menyeramkan itu menghilang, menyisakan dirinya sendiri di pantulan cermin. Mimpi yang mengguncang. Akhirnya, dengan segala rasa takut dan letih, Hernata mencoba tidur. Namun tidurnya tidak membawa ketenangan. Ia mendapati dirinya berada di sebuah lorong panjang berwarna hitam, lantainya basah seperti dipenuhi lumpur. Dari kejauhan, terdengar suara rantai diseret. Setiap kali ia melangkah, lorong itu semakin sempit, membuat dadanya sesak. Tiba-tiba, dari ujung lorong muncul sosok tinggi besar, berkulit gelap, matanya merah menyala.
Sosok itu membawa rantai besar berlumuran darah. Suaranya bergema memenuhi lorong. Ilmu yang kau warisi sudah usang, Hernata. Kami akan mengambilmu, atau mereka yang dekat denganmu. Sosok itu mengangkat rantai, menghantamkan ke arah Hernata. Hernata berusaha merapal doa, namun suaranya tertahan, seakan ada yang mencekik tenggorokannya. Ia hanya bisa mengucapkan lirih, setengah terbata-bata. Ketika rantai itu hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba cahaya putih kecil muncul dari kejauhan. Cahaya itu menyinari lorong, dan sosok besar itu mendadak menghilang dengan jeritan panjang. Hernata terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang lebih membuatnya ngeri adalah bekas lebam memanjang di lengan kanannya, seperti bekas pukulan rantai sungguhan. Kesadaran baru. Malam itu, Hernata sadar bahwa ancaman makhluk-makhluk itu bukan hanya gertakan. Mereka benar-benar ingin menjatuhkannya. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak hanya bisa mengganggunya di dunia nyata, tapi juga menyerang lewat dunia mimpi. Ia duduk lama di ranjang, memandangi retakan kecil di cermin dan lebam di lengannya. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Jika ini jalan yang harus kutempuh, jangan biarkan aku goyah. Karena aku tahu, pertempuran ini baru saja dimulai." Sejak malam penuh bayangan itu, hidup Hernata berubah drastis. Tubuhnya semakin lelah, wajahnya tampak pucat, dan matanya sering sembab karena kurang tidur. Rekan-rekan kerja di pabrik mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang mengira Hernata sakit, ada pula yang berbisik-bisik bahwa ia diganggu makhluk halus. Namun Hernata tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa setiap malam ia harus berperang di dunia mimpi melawan makhluk gaib yang terus mengincarnya? Awal mimpi. Suatu malam, setelah tubuhnya benar-benar lelah, Hernata tertidur tanpa sadar. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat asing. Sebuah padang tandus yang luas, langitnya merah darah, dan tanahnya dipenuhi bekas luka bakar. Di kejauhan, tampak pohon-pohon kering yang daunnya sudah gugur, berdiri seperti rangka hitam. Suara lolongan panjang terdengar, menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Hernata tahu ini bukan sekadar mimpi, ini adalah medan perang yang ditarik dari alam bawah sadar oleh makhluk-makhluk yang membencinya. Hernata menatap tangannya. Di telapak tangannya, cahaya samar bergetar, tanda ia masih membawa bekal doa dari dunia nyata. Namun kali ini, ia merasa lebih berat, seolah energinya terkuras sejak awal. Sosok hitam tinggi. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Di tangannya ada rantai berkarat yang berlumuran cairan hitam kental. Sosok itu menatap Hernata dengan tatapan tajam. Suaranya bergema, berat dan menusuk telinga. "Hernata, kau terlalu lama ikut campur. Ilmu warisanmu sudah usang. Ini waktumu berakhir." Hernata menegakkan tubuhnya, meski dalam hati gemetar. "Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti orang-orang." Sosok itu tertawa, suaranya menggelegar. "Orang-orang? Kau pikir mereka peduli padamu? Mereka hanya tahu kau buruh tua yang sekarat. Biarkan aku membuktikan bahwa kau sendirian." Pertempuran di alam mimpi. Tanah bergetar, rantai besar itu dihantamkan ke tanah, menimbulkan gelombang energi yang membuat Hernata terhempas beberapa langkah. Tubuhnya terasa sakit, meski ia tahu ini hanyalah mimpi. Luka itu nyata. Dengan sisa tenaga, Hernata merapal doa. Cahaya dari telapak tangannya membentuk perisai tipis yang menahan serangan berikutnya. Namun setiap kali ia menangkis, perisai itu retak sedikit demi sedikit. Sosok itu bergerak cepat, rantainya melilit tubuh Hernata. Dalam sekejap, ia terikat, tubuhnya tertarik ke tanah. Dari rantai itu, cairan hitam merembes, membakar kulitnya. Hernata menjerit kesakitan, merasakan panas seperti api. "Serahkan dirimu, Hernata. Kau tidak bisa melawan. Dunia ini milik kami," bisik sosok itu dekat telinganya. Dengan napas terengah, Hernata menutup mata. Dalam keputusasaan, ia mengingat nasihat kakeknya, "Jika kau goyah di dunia mimpi, kuatkan hatimu dengan doa." Ingat, doa bukan hanya diucapkan,
tapi dirasakan dari hati terdalam. Hernata meresapi kalimat itu. Dengan penuh keyakinan, ia membaca doa dalam hati, bukan sekadar kata-kata. Perlahan, cahaya putih terang memancar dari dalam dadanya, merambat ke seluruh tubuhnya. Rantai berkarat itu mulai meleleh, terbakar oleh cahaya. Sosok hitam besar itu menjerit marah, tubuhnya mundur beberapa langkah. Penglihatan yang mengguncang. Namun, sebelum menghilang, sosok itu menunjukkan sesuatu. Dengan gerakan tangannya, muncul bayangan di udara. Wajah orang-orang yang Hernata kenal, Bunarti, Rani, tetangga-tetangganya, bahkan rekan-rekan kerja di pabrik. Mereka semua terlihat ketakutan, menjerit-jerit minta tolong, seolah sedang disiksa oleh makhluk-makhluk gaib. Jika kau terus ikut campur, mereka yang akan jadi tumbal, kata sosok itu dengan suara menggelegar. Cahaya putih dari tubuh Hernata semakin menyilaukan, dan seketika sosok hitam itu hancur menjadi kepingan asap gelap. Namun bayangan wajah orang-orang itu masih tergantung di udara sebelum perlahan memudar. Hernata terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun cepat, dan saat ia melihat ke lengannya, ada bekas merah memanjang, sama persis dengan lilitan rantai yang ada dalam mimpinya. Kebangkitan tekad. Hernata duduk lama di ranjang, menatap retakan di cermin yang masih ada sejak malam sebelumnya. Hatinya bergetar hebat, bukan karena takut pada makhluk itu, melainkan karena ancaman yang ditujukan kepada orang-orang tak bersalah. Ia sadar, peperangan ini bukan lagi tentang dirinya semata. Dunia gaib mencoba menjerat orang-orang di sekitarnya sebagai sandera. Dan jika ia tidak bersiap, mungkin suatu hari ancaman itu akan benar-benar terjadi. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika ini takdirku, aku akan bertahan. Jangan biarkan mereka menyentuh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Biarlah aku saja yang menanggung semuanya." Malam itu, Hernata tidak tidur lagi. Ia duduk bersila hingga fajar, merapal wirid dengan sisa tenaga, menyiapkan diri untuk pertarungan terakhir yang ia tahu pasti akan datang. Hari-hari setelah mimpi mengerikan itu terasa berat bagi Hernata. Ia tetap bekerja di pabrik, meski tubuhnya semakin lemah. Rekan-rekan kerja mulai heran melihatnya sering melamun dan tatapannya kosong, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Di dalam hati, Hernata tahu pertarungan terakhir akan segera datang. Tanda-tandanya sudah jelas. Suara-suara aneh semakin sering terdengar di area pabrik, bayangan hitam menampakkan diri di sudut mata pekerja, dan mesin-mesin kadang mati sendiri tanpa alasan logis. Pabrik itu bagaikan sarang energi negatif. Malam tertentu, saat semua pekerja sudah pulang, Hernata memilih tetap tinggal. Ia ingin menuntaskan semuanya di tempat asal mula gangguan ini. Kembalinya bayangan. Tepat pukul 12 malam, suara gemuruh terdengar dari arah gudang kosong, tempat pertama kali Hernata diganggu. Lampu neon di langit-langit berkelip-kelip, lalu padam, menyisakan kegelapan pekat. Bau anyir menusuk hidung, disertai hawa dingin yang menusuk tulang. Hernata berdiri tegak, meski napasnya terasa berat. Di tengah kegelapan, perlahan muncul sosok besar yang pernah ia temui di dunia mimpi. Kali ini wujudnya lebih nyata, lebih menyeramkan, tubuhnya menjulang setinggi langit-langit gudang, rantai karat melilit tubuhnya, dan matanya merah menyala menembus gelap. "Hernata," suara itu bergema, dalam dan menggetarkan dinding pabrik. "Ini saatnya kau berhenti. Dunia gaib tak membutuhkanmu lagi." Awal pertarungan. Tanpa banyak bicara, sosok itu mengayunkan rantai besar ke arah Hernata. Suara dentumannya mengguncang lantai semen, membuat debu beterbangan. Hernata terhempas ke belakang, menahan sakit di tubuhnya yang sudah rapuh. Namun dengan cepat ia bangkit, merapal doa dengan suara lantang. Cahaya putih memancar dari kedua telapak tangannya, membentuk lingkaran pelindung. Setiap kali rantai itu menghantam, lingkaran cahaya bergetar, retak, tapi tidak langsung pecah. Pertarungan berlangsung sengit. Gudang bergema oleh dentuman, jeritan, dan doa yang saling bertarung. Setiap kali Hernata melemah, sosok itu semakin kuat. Namun setiap kali Hernata menguatkan hatinya dengan doa, cahaya makin terang hingga mampu membakar rantai hitam tersebut. Munculnya makhluk-makhluk lain. Tiba-tiba, dari kegelapan gudang bermunculan bayangan-bayangan lain,
makhluk menyerupai perempuan berambut panjang, anak kecil tanpa wajah, dan sosok-sosok samar yang melolong seperti serigala. Mereka mengelilingi Hernata, menjerit, mencoba menerkamnya. Hernata hampir jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran deras. Tapi di benaknya, teringat wajah Bunarti, Rani, dan para tetangga yang pernah meminta pertolongannya. Ia sadar, jika ia menyerah sekarang, semua orang yang ia lindungi akan menjadi mangsa berikutnya. Dengan tekad penuh, Hernata memukul lantai dengan telapak tangannya sambil meneriakkan doa paling sakral yang pernah diajarkan kakeknya. Ledakan cahaya. Seketika cahaya putih meledak dari tubuhnya, menyilaukan seluruh ruangan. Bayangan-bayangan kecil berteriak, terbakar, lalu menghilang seperti asap. Sosok besar berantai itu menjerit marah, tubuhnya retak seperti pecahan kaca. Namun sebelum hancur, sosok itu menatap Hernata dengan mata penuh dendam. Kau mungkin menang malam ini, tapi bayangan akan selalu ada. Dunia ini tidak pernah bebas dari kami. Tubuhnya akhirnya pecah menjadi ribuan serpihan asap hitam yang berputar, lalu lenyap ditelan kegelapan. Harga dari kemenangan. Gudang kembali sunyi. Lampu neon perlahan menyala lagi, memperlihatkan Hernata tergeletak di lantai, tubuhnya lemah dan hampir tak berdaya. Keringat bercampur darah menetes dari pelipisnya. Ia berusaha bangkit, namun kakinya tidak kuat menopang tubuh. Dengan napas terengah, ia menatap langit-langit pabrik. Di wajahnya tersungging senyum kecil. Ia tahu, malam itu ia berhasil menyingkirkan ancaman besar. Namun ia juga sadar, kekuatan hidupnya terkuras habis. Tubuhnya yang sudah renta tidak mampu lagi menanggung beratnya perang melawan makhluk gaib. Di kejauhan, ayam jantan berkokok, menandakan fajar segera tiba. Hernata menutup mata perlahan, menyerahkan tubuhnya pada takdir. Dalam hati ia berdoa, semoga orang-orang yang ia lindungi bisa hidup tenang setelah ini. Pagi di pabrik. Keesokan paginya, para pekerja menemukan Hernata terbaring di lantai gudang dengan wajah tenang, seolah sedang tidur panjang. Tidak ada tanda perkelahian, hanya bau dupa samar yang masih tercium. Sebagian mengira ia meninggal karena kelelahan. Tapi mereka yang pernah tahu Hernata menolong dari gangguan gaib, percaya bahwa malam sebelumnya ia sedang berperang sendirian demi melindungi semua orang. Beberapa minggu setelah kepergian Hernata, suasana di pabrik terasa berbeda. Para pekerja yang dulu sering merasakan hawa aneh kini merasa lebih tenang. Mesin-mesin yang sebelumnya sering macet tiba-tiba berjalan normal kembali. Gudang yang dulu dianggap angker perlahan kembali digunakan tanpa kejadian aneh. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap kali ada pekerja lembur hingga larut malam, mereka terkadang mencium aroma harum dupa samar, atau merasakan hembusan angin sejuk yang menenangkan, seolah ada yang menjaga mereka. Kenangan yang tersisa. Bagi para tetangga, Hernata bukan hanya buruh pabrik biasa. Ia adalah orang yang pernah menolong tanpa pamrih, yang datang setiap kali ada keluarga diganggu jin, atau dihantui makhluk halus. Bunarti sering duduk di teras rumahnya, mengenang malam ketika Hernata dengan sabar mengusir sosok hitam dari kamar putrinya, Rani. Kadang ia menitikkan air mata, merasa berhutang budi pada lelaki paruh baya itu. Orang seperti Hernata jarang ada. Dia meninggal tanpa keluarga, tapi meninggalkan banyak jiwa yang tenang, ucap Bunarti pada tetangganya. Rumor dan misteri. Meski begitu, tidak semua orang percaya dengan kisah Hernata. Ada yang menganggap kematiannya hanyalah karena kelelahan, tubuh renta yang dipaksa bekerja hingga larut malam. Namun, ada juga yang bersikeras mengatakan mereka melihat bayangan terang di sekitar gudang malam sebelum Hernata ditemukan tak bernyawa. Bahkan seorang satpam pabrik bersumpah ia mendengar suara doa bergema dari dalam, padahal saat itu semua pintu terkunci rapat. Rumor tentang pertarungan terakhir Hernata menyebar, menjadi semacam legenda kecil di kalangan pekerja. Sebagian takut menceritakannya, sebagian lagi bangga pernah mengenalnya. Di rumah Hernata yang sederhana, tidak ada harta benda berharga. Namun di bawah lantai kayu kamarnya, tetangga menemukan sebuah kotak kecil berisi kitab doa lusuh, tasbih tua, dan catatan tangan. Catatan itu berisi doa-doa, jimat sederhana dari Raja Kertas, serta nasihat dari kakek Hernata tentang cara menjaga hati dari rasa takut.
Semua itu kemudian diserahkan pada salah satu tetangga yang paling dekat dengannya. Ini bukan untuk kekuatan, ini untuk penjagaan, demikian tulisan terakhir di catatan itu. Jejak yang abadi. Hari berganti, bulan berlalu, tapi nama Hernata tetap disebut-sebut. Ia tidak pernah dianggap pahlawan besar, namun orang-orang yang pernah ditolongnya tahu betul arti pengorbanannya. Di setiap doa yang dipanjatkan warga ketika ada selamatan kecil, nama Hernata kadang diselipkan, sebagai bentuk penghormatan. Anak-anak muda di lingkungan itu tumbuh dengan mendengar cerita tentang Pak Hernata yang menjaga dari bayangan. Akhir yang tenang. Mungkin bagi dunia luar, Hernata hanyalah buruh pabrik biasa yang meninggal kelelahan. Namun bagi mereka yang tahu, ia adalah benteng tak kasat mata yang melindungi banyak orang. Dan meski raganya telah kembali ke tanah, keyakinan dan keberaniannya tetap hidup dalam cerita, doa, dan kenangan. Karena sesungguhnya, manusia seperti Hernata tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia yang terlihat, ke dunia yang tersembunyi, tetap berjaga, dalam sunyi yang abadi.